Jadi isu PKI itu dipakai senjata untuk berbicara suka tidak suka terhadap seseorang, apalagi terhadap presiden. Isu PKI ketika diangkat atau digoreng itu merupakan isu yang tidak bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'du. Spesial untuk siang hari ini saya menghadirkan satu teman saya dulu seperjuangan dan sampai hari ini beliau lagi S2 di mana, Jay? Di Pasca Sarjana UIN Bandung. Pasca Sarjana UIN Bandung. Nah, hari ini kan selalu rame tentang isu PKI, Jay. Jadi memang mungkin apakah akan berhenti ini isu PKI atau seperti apa. Kemudian saya pengen sedikit nih di hari Pancasila ini menguak, karena bukan hanya kalangan bawah yang dibuat resah akan hadirnya isu PKI, justru malah ditambah oleh elit-elit politik dan sebagainya juga menyuarakan tentang PKI. Nah, apakah PKI ini benar-benar ada atau memang hanya diada-ada gitu loh. Nah, kemudian seberapa mengerikan sih PKI ini untuk kemudian hadir di Indonesia, isu PKI ini, atau seperti apalah, Jaya? Silakan, Jaya, rada dikupas gitu tentang PKI ini. Terima kasih. Sebelumnya saya aturkan kepada sahabat saya Ropik Muhsin, sekaligus founder dari channel Manusia Pelular. Jangan lupa nanti kawan-kawan tetap disupport channel YouTube-nya, karena insya Allah saudara saya Ropik Muhsin sekaligus sahabat saya sosok yang begitu berani membicarakan hal-hal yang sekiranya ini penting untuk dikabarkan kepada kawan-kawan semua. Berbicara mengenai yang barusan, sesuatu yang hangat diperbincangkan di permukaan. Kalau kita mau berbicara gini, persoalan PKI pernah ada. Adapun persoalan itu nanti mungkinkah ada lagi bangkit dan lain sebagainya, ya kita bisa saksikan, bisa menyaksikan kembali. Cuma yang jelas pernah ada. Pernah menghantui di Indonesia. Pernah ada di Indonesia. Terlepas itu menjadi perdebatan politik yang sangat alot, ya yang jelas poinnya itu pernah ada. Okay. Lantas persoalan apakah kehadiran kembali PKI ini dikait-kaitkan dengan persoalan politik ataukah memang benar-benar ada, ya kita bisa menyaksikannya. Tetapi hemat saya dan pemahaman awam saya, persoalan PKI secara legal organisasi kemungkinan kecil untuk hadirnya, itu kemungkinan kecil. Tapi masih ada kemungkinan. Tapi kecil gitu. Tapi kecil. Kenapa bisa saya berbicara kecil? Karena saya tidak berani juga berbicara bahwa itu tidak mungkin sepenuhnya ataupun itu mungkin sepenuhnya. Itu saya, kapasitas saya tidak berani untuk berbicara itu. Tapi untuk kebangkitan secara organisasi maupun secara organisasi politik khususnya, saya rasa itu kemungkinannya kecil. Kenapa? Karena memang negara kita juga memiliki beberapa aturan yang mana aturan itu berbunyi atau berbicara mengenai ketidakbolehan atau pelarangan lah PKI di Indonesia, baik berbentuk organisasi ataupun berbentuk paham. Ada TAP MPR yang pertama, TAP MPR nomor 25 tahun 1966 zaman Orde Baru. Ketika waktu itu ditandatangani oleh Ahana Sution kalau nggak salah, mau nanti dicek. Dan itu juga yang terdiri dari beberapa pasal, beberapa poin. Lalu ada juga aturan perundang-undangan di tahun 1999 pada zaman Eyang B.J. Habibie, dan dipertegas juga di TAP MPR nomor 1 2003, yang mana
beberapa aturan yang berbicara mengenai kehadiran PKI itu merupakan satu organisasi terlarang di Indonesia. Satu organisasi terlarang. Terlarang PKI itu. Itulah yang menjadi asumsi saya, kemungkinan kecil secara organisasi PKI hadir. Bahkan mendekati tidak mungkin lah gitu. Secara organisasi karena ada aturan yang melarang itu. Adapun berbicara secara pemikiran, cara paham. Nah, ini yang selalu menjadi polemik. Karena bagaimana ya? Katanya PKI itu menghabisi agama, atau agamamu, istriku, itu kan pemahaman yang lumrah, katakanlah selalu disebarkan kepada masyarakat. Apakah memang seperti itu PKI, atau seperti apa sejatinya PKI itu? Sejatinya PKI, pemahaman PKI kira-kira apa Pak Jar? Nah, kalau persoalan dikait-kaitkan dengan agama, saya rasa kita tidak boleh juga berpikiran picik gitu. Maksudnya picik itu ketika hal-hal yang negatif dalam persoalan agama, wah ini gara-gara PKI. Padahal ya kita tidak bisa menutup mata juga kan, masih banyak orang-orang yang beragama yang tidak menjalankan syariat agama secara benar gitu loh. Jadi maksudnya kita mencoba berpikir adil lah, atau berlaku adil sejak dalam pikiran. Kalau kata Bung Pram, ya tidak mestilah hal-hal yang negatif tiba-tiba PKI, hal-hal negatif tiba-tiba golongan A, golongan B. Nah, yang saya khawatirkan itu ketika isu PKI mencuat, yang menjadi problem yang saya khawatirkan itu nanti terjadi disintegrasi dalam bernegara. Jadi orang seenaknya berbicara bahwa dia PKI, dia turunan PKI. Itu kan nanti jadinya malah ada apa ya namanya, semacam penghakiman sendirilah gitu. Kalaupun misalkan PKI ada, biarkan hukum yang berlaku, karena negara kita negara hukum dan punya undang-undang yang mengatur persoalan itu sendiri. Kalaupun ada anak turunan ataupun PKI, itu kan juga tidak mesti dihakimi kan ya. Biarkan hukum yang berbicara gitu. Biarkan hukum yang berbicara. Tapi menariknya Jai, jadi memang hari ini itu apa namanya ya sesuai yang tadi saya katakan, jangankan rakyat kecil, elit politik pun memainkan isu PKI ini. Apakah tidak ada isu yang lebih seksi gitu loh untuk kemudian di apa namanya ya, digoreng ataupun di Indonesia ini supaya lebih produktif, supaya lebih kemudian ada kecerdasan di bangsa ini, orang-orang Indonesia gitu loh. Atau hanya PKI aja, ini kan seolah-olah menjadi dua kubu pada akhirnya. Ada kelompok PKI, katakan ada kelompok yang Islam kanan garis keras gitu loh. Ini kan seolah-olah dikotakan bener-bener, ini orang ini harus menjadi dua kotak nih gitu loh. Kan jadi seperti itu pada akhirnya. Kalau dari beberapa artikel yang saya baca ya, bukan kata saya nih, saya mengutip perkataan dari ayahanda Buya Syafi'i Ma'arif. Beliau mengatakan bahwa isu PKI ketika diangkat atau digoreng itu merupakan isu yang tidak bermartabat, kata ayahanda. Kenapa tidak bermartabat? Karena hanya mengandalkan analisis awam gitu loh. Analisis awam. Dan hukum kadang-kadang ditabrak. Orang seenaknya menghakimi, orang seenaknya menganggap ini PKI, ini terlarang gitu. Bukan berarti persoalan PKI tidak menjadi persoalan serius gitu. Tapi ada mekanisme sendiri yang mengatur itu. Dan PKI sejatinya dulu pernah ada dan terbukti mereka itu gagal dalam beberapa usaha untuk, katakan kalau bahasa sekarang makar mungkin. Makar. Tapi untuk pemahaman sendiri, pemahaman ideologi PKI sendiri gitu, seperti apa Pak Fajar? Nah, kalau pemahaman mengenai ideologi PKI, kalau berbicara melihat Ketua MPR itu kan bukan hanya PKI ya yang dilarang itu,
Tapi yang dilarang itu paham komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Jadi 3 paham besar yang memang pada waktu dulu gerakan-gerakan PKI mereka memang berkiblat kepada paham Marxisme dan Leninisme. Jadi ada inspirasi pemikiran. Jadi terinspirasi lah oleh pemikiran-pemikiran Marxis, Leninis khususnya dalam persoalan sosial, ekonomi, politik gitu. Nah, dari beberapa artikel yang saya baca juga, di samping tadi perkataan Buya Syafi'i, saya juga membaca dari sejarawannya Asfi Warmanadam yang mengatakan bahwa kebangkitan PKI sangat kecil kemungkinan. Karena apa? Di samping tadi ada aturan. Karena apa? Karena tidak ada dukungan baik dari politik internasional maupun politik nasional. Jelas-jelas dalam politik nasional mereka ditentang. Dalam politik internasional tidak lagi seperti dulu, yang mana Uni Soviet masih berjaya, yang katakan disebut kiblat lah, kalau bahasa kiblat ya kiblat lah ya. Orang-orang masih banyak orang-orang yang berpaham Marxisme Leninisme secara militan. Kalau berbicara di samping kekuatan atau dukungan politik internasional maupun nasional, itu tidak ada lagi. Tidak ada juga pasokan. Kalau berbicara pasokan persenjataan, mau dari mana orang-orang PKI didukung gitu. Buktinya sudah tidak ada juga negara yang kalau Cina katanya Cina PKI. Ya itu untuk internal negaranya. Ya, untuk internal negaranya. Cina, Vietnam katakan kan yang sering dinisbatkan lah gitu. Ini komunis Cina. Padahal kan Cina kapitalis juga. Padahal kan golongan besar itu yang dulu berseteru itu komunisme, kapitalisme. Jangan bilang nanti ada lambang Palu Arit kita bilang wah ini dasar kapitalisme komunisme, kan mana bisa mereka bergabung. Itu kan ada tuh selebarannya kayak gitu. Yang bertentangan kan itu. Kita kan pernah lihat tuh selebaran lambang Nazi, captionnya hati-hati dengan paham komunisme bahwa mereka adalah kapitalisme gitu. Itu kan ngawur gitu, itu kan ngawur. Maksudnya beberapa ideologi pernah bertarung, kita tidak bisa menutup mata. Beberapa paham pernah bertarung baik dalam kancah nasional maupun internasional, yang menjadi tugas kita sebagai generasi muda yang mengetahui sesuai dengan aturan bagaimana kita bernegara, aturan bagaimana kita berbangsa. Nah, dan yang menariknya, kenapa isu PKI ini seolah-olah mencuat ke publik ketika era Jokowi, Pak. Ya, banyak sekali kemudian para elit politik memainkan isu PKI ini. Justru kan dari dulu juga kita kenal pas ketika pencalonan pertama kali Pak Jokowi diisukan PKI lah, anak Cina lah dan sebagainya. Apakah memang ini berkaitan dengan politik internasional secara ekonomi kira-kira? Kalau itu saya belum berbicara ya, belum berani berbicara atau menganalisis itu karena pemahaman saya masih awam dalam persoalan itu. Tetapi begini, Kang Ropik, kita melihat bukti saja. Ketika Presiden Joko Widodo dari sejak periode pertama pernah dihajar dengan isu PKI sampai sekarang masih dihajar, terbukti atau tidak? Ya. Jadi kita melihatnya sana aja, terbukti atau tidak. Kalaupun memang terbukti, mana buktinya gitu loh. Itu. Jadi kita tidak bisa hanya bermain asumsi untuk menghakimi orang, apalagi ini seorang presiden gitu loh. Kan tidak bisa bermain dalam bernegara itu, kita tidak bermain asumsi gitu loh. Tidak bermain asumsi dalam bernegara itu. Ada aturan main sendiri, ada hukum bagaimana cara bernegara, bagaimana cara berbangsa. Kalaupun memang isu itu betul, mana buktinya? Kan gitu. Kalaupun terbukti, ya biarkan bukti dan fakta-fakta hukum yang berbicara. Ada aturan main gak rasional gitu sebagai katakanlah presiden yang katakan menolak Pancasila ini, menolak paham PKI. Ini justru seolah-olah Jokowi adalah PKI. Ini kan dua sesuatu yang bertentangan, saya kira. Nah itu yang saya dari awal tadi khawatirkan. Jadi isu PKI itu dipakai senjata untuk berbicara suka tidak suka terhadap seseorang, apalagi terhadap presiden. Gitu. Kalaupun persoalan kamu tidak memilih Pak Jokowi,
Ya tidak juga lah berbicara soal itu gitu loh. Tidak boleh juga menghakimi soal itu ya. Kalau persoalan mau memilih atau tidak kan itu persoalan lain. Persoalan lain. Yang saya khawatirkan itu beberapa isu yang dianggap seksi di negara ini dipakai alat untuk memukul seseorang dengan alasan suka tidak suka. Pesan terakhir ke Bro Asar, Pak. Pesan terakhir kepada anak muda yang katakanlah masih kene terbuai akan isu PKI. Pesan terakhir kepada anak muda, Pak. Ini bukan pesan buat teman-teman, tapi khusus buat saya sendiri juga. Mari kita sama-sama melihat sejarah perjalanan panjang bangsa kita, belajar kembali, membaca kembali, bertanya kembali kepada orang-orang yang lebih dahulu daripada kita. Intinya kita jangan pernah belajar, jangan pernah berhenti belajar, mohon maaf, jangan pernah berhenti belajar apapun itu bentuknya, dan kita tidak boleh bermain asumsi secara dini gitu. Secara dini jangan bermain asumsi secara dini lalu itu dijadikan alat untuk menghakimi orang. Jadi pesannya sesuai dengan yang dikatakan Bung Pram, mulailah berpikir adil sejak dalam pikiran sebelum perbuatan itu. Oke. Ini cukup ya. Hatur nuhun Kang Fajar, terima kasih ujangan yang cukup memberikan nutrisi ya untuk kita semua sebagai kalangan anak muda. Jangan sampai kita menjadi orang yang juga buta sejarah, buta ilmu pengetahuan. Jangan sampai isu yang kemudian bergelincir di dunia media, di dunia maya, di YouTube atau dimanapun itu kita telan mentah-mentah sebagai sebuah kebenaran, padahal itu masih memerlukan kemudian kita kajian. Terakhir ini Kang Fajar ini beliau juga mempunyai channel YouTube ya, silahkan support, namanya apa? Biblio Narsisis Official. Insya Allah akan memberikan nutrisi-nutrisi kepada pikiran dan hati kita. Oke, mungkin itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.